beberapa hari sebelum ke Jepang itu Isa memang lagi sakit. Kan memang anak sakit tuh nafsu makannya turun. Terus pada saat kita bawa ke Jepang dia juga masih belum mau makan. Cuma karena mungkin keluarga aku dan nenek-neneknya, tante-tantenya tuh kayak sayang banget sama Isa dan khawatir karena Isa nggak makan apa-apa dan makannya sedikit. Jadi kayak makan sambil dikejar-kejar lah. Terus kayak dijejelin terus makanan. Kalau dia nggak mau makan nasi dikasih biskuit lah. Pokoknya dia nggak boleh berhenti ngunyah karena takut kekurangan nutrisi. Akhirnya 1 minggu berjalan seperti itu, seminggu berikutnya dia benar-benar nggak mau buka mulutnya, dia kayak trauma dengan yang namanya makan. Dia bahkan kalau kita bilang kita mamam ya, dia kayak bisa histeris, dia nangis. Terus dia kalau ngeliat makanan dia benar-benar langsung buang makanannya. Setiap ada yang nempel ke mulutnya dia langsung kayak jijik gitu. Jadi benar-benar dia trauma makan selama seminggu. Kamu khawatir itu pasti kan sampai akhirnya ke feeding spesialis, ceritanya seperti apa? Pastinya khawatir karena itu udah berjalan 1 minggu dia nggak mau makan, dia cuma benar-benar minum susu doang sama makan biskuit, beberapa biskuit gitu. Jadi karena aku belum pernah experience GTM sebelumnya, dan paling kalau GTM kan kayak tumbuh gigi atau kalau lagi sakit kayak beberapa hari juga udah balik lagi. Cuma ini benar-benar 1 minggu dan aku takut kalau dibiarin karena dia nggak mau makan karena trauma makan, takutnya jadi berkepanjangan gitu sampai dia mungkin 2 tahun gitu. Aku nggak mau yang seperti itu gitu. Jadi aku langsung konsultasi sama feeding spesialis. Katanya harus langsung di reset gitu, dan alhamdulillah seminggu reset kembali lagi appetite-nya. Oke, tapi Penyebab Panjang, jadi cek aja di Instagram aku. tapi bisa dikatakan sekarang sudah mulai kembali untuk makan. Seperti apa sih trik-triknya mungkin dari Niki? Ada beberapa kayak trik yang memang diajarin sama feeding spesialisnya gitu. Intinya sih kita nggak boleh memaksakan. Terus kalau misalnya dia nggak mau nyentuh makanan, gimana caranya kita membuat makanan itu semenarik mungkin sampai dia mau menyentuh makanan. Biarin dia kayak cuma mau nyentuh, dia mau mainin, dia mau lempar-lempar. Yang penting pertama dia mau nyentuh makanan dulu, itu adalah hal yang baik sebelum dia memasukkan makanan itu ke mulut. tapi kan Kak Debbie bilang kalau GTM, kalau anak mengalami GTM itu udah fatal sampai akhirnya dibawa ke feeding spesialis. Nggak, aku nggak bilang GTM itu fatal. Maksudnya kalau misalnya GTM itu karena sakit gigi, maksudnya mau numbuh gigi, atau misalkan lagi sakit, atau kayak masalah tidak mau makan lainnya, dan karena alasannya banyak, itu normal gitu. Cuma karena alasannya Isa ini adalah trauma makan yang membuat dia tuh melihat makanan aja takut, itu harus benar-benar langsung di reset menurut aku gitu. Aku takut ini menjadi berkepanjangan, dan aku kan nggak mau repot juga kayak setiap makan harus ngejar-ngejar, setiap makan harus dihibur, digendong gitu. Sampai akhirnya Isa mau makan, kemarin makan apa Kak pertama kali yang dia makan? Ganti-ganti sih, aku kasih dia mie, aku kasih dia nasi, aku kasih dia steam cake gitu. Kak, kalau Tapi ada konsultasi makanan ke yang feeding akhirnya dia nggak spesialis suka lagi. mahal nggak sih, mungkin biaya cukup mengkocek biaya gitu untuk para ibu Ya di rumah mungkin? adalah memang tidak gratis gitu. Cuma kan makanya aku juga membagikan itu di Instagram supaya apa ilmu yang aku dapat juga aku bisa share juga gitu. Merogoh kocek fantasi itu masih Kak untuk feeding spesialis? Kurang paham. Tapi kalau untuk makanan sendiri, dia sendiri ada makanan yang akhirnya harus dihindari nggak sih? Yang misalnya nggak boleh lagi dimakan dulu sebelum usia yang lewat. Sampai sekarang sih dia belum mengkonsumsi gula ya gitu, karena menurut feeding spesialisnya di bawah 2 tahun tuh tidak memerlukan gula, belum memerlukan gula gitu. Jadi sampai sekarang dia belum aku kasih gula. Sisanya bebas kok gitu. Cuma sebelum 1 tahun kemarin dia tidak menyentuh madu, cuma sekarang karena udah 13 bulan dia sudah menyentuh madu sedikit-sedikit. Niki bisa dikatakan kayak perkembangan 13 bulan gitu kan, sudah apa aja sih yang bisa dilakukan Isa sendiri? Dia udah mulai lari-lari, udah mulai susah ngejarnya, terus dia udah mulai berisik ya, karena dia sebut mama, papa, kakak, dan lain-lain. Terus dia selalu favorit banget kata-kata apa, jadi setiap dia mau tahu ini apa, dia pasti tunjuk ini apa gitu. Pengen tahunya Dia observe banget anaknya gitu, jadi dia orangnya nggak bisa duduk tenang gitu karena dia mau tahu ini apa gitu. Kak Niki, kamu kan suka dipuji sama netizen, parenting kamu mungkin sangat bagus ke Isa sendiri, mungkin seperti apa sih kata kamu? Iya, komentar banget. Enggak sih, sebenarnya sama aja lah gitu. Aku merasa
semua ibu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk aku juga gitu. Dan aku suka share ilmu yang aku dapat karena aku juga lihat di Instagram atau di TikTok banyak sekali ibu-ibu juga share ilmu yang mereka punya gitu. Jadi kita sesama ibu-ibu rumah tangga, kita mari share ilmu yang kita punya. Oke, berarti ibu suka searching juga gitu kan, belajar dari mana aja sih kira-kira? Aku memang orangnya juga cukup ingin tahu apapun gitu. Kadang-kadang aku suka kepo banget kenapa anak ini nggak mau makan, sampai aku teliti banget kenapa gitu. Terus kenapa anak ini nggak mau tidur, dan kenapa kadang-kadang anak tuh kebangun setiap 2 jam sekali di tengah malam tuh kenapa gitu. Aku cari tahu kenapa, terus aku cari tahu bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi gitu. Jadi belajarnya dari keingintahuan itu sih. Kemarin ke Jepang itu emang traveling atau ada acara apa kak? Pamitnya di mana sih pada saat traveling, mungkin kalau misalnya di Jepang anak nggak mau makan? Memang jalan-jalan sih, cuma memang kurang beruntung aja beberapa hari sebelum jalan-jalan anaknya sakit dan nggak bisa ganti tiket gitu. Jadi pas demamnya baru turun langsung kita bawa. Repot nggak sih kak mungkin saat traveling membawa Isa sendiri? Seperti apa nih kamu menghadapi? Repot banget. Jujur kalau traveling bawa anak tuh repot banget, seperti kerepotan yang ada di rumah kita pindahin ke negara tersebut gitu. Cuma kan memorinya tuh nggak bisa terulang lagi dan dia nggak mungkin bisa seumur segitu lagi. Jadi walaupun repot, tapi aku sama Indra benar-benar enjoy the moment. Tapi kamu lebih traveling bawa babysitter atau cuma berdua doang sama suami? Kemarin berdua doang, cuma karena ada mamaku, ada mamanya Indra, jadi we got a lot of help. Terima kasih.